selama pandemi, khususnya buat anak-anak akuntansi. Kalau anak-anak akuntansi di sini, yang awalnya kita lebih ke assessment, kalau misalnya kita bilang assessment ya, assessment di kelas, itu berubah jadi lebih ke pergantian project. Jadi kita dikasih project untuk project investment atau project apapun itu, lebih banyak meeting di Zoom juga gitu. Jadi selama pandemi, hal yang kita alamin sih itu buat perkuliahan, projectnya lebih banyak. Terus kurang lebihnya itu sih basically hampir sama sih. Semuanya meetingnya di Zoom. Kesusahannya kita lebih susah sekarang buat deket sama dosen karena kadang-kadang koneksi juga nggak lancar bahkan dibandingin sama Poland, Portugal tuh koneksinya lebih jelek gitu. Portugal lebih jelek. Jadi kadang harus putus, apalagi Zoom kan cuma bisa 40 menit lebih kan. Jadi setiap saat kita harus masuk lagi. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi terkendalanya sih di bagian learning progress-nya dari student buat belajar dari yang biasanya kita di kelas, kita lebih cepat nangkep dibandingin sama Zoom tuh kita lebih lambat sih. Itu aja sih kalau di sini. Dari Mas Iqbal sendiri ketika mengalami masa pandemi ini, apakah outputannya itu tercapai atau nggak outputan dari silabus atau pelajaran dari perkuliahan tersebut? Menurut Mas Iqbal Output, seperti apa? alhamdulillah sih tercapai ya, walaupun agak lambat, cuman tercapai. Karena jujur akuntansi itu kan buat pelajaran akuntansi itu kan gak cuma semata-mata teori ya. Di akuntansi itu kan perlu namanya praktek. Apalagi kayak misalnya saya dulu pelajarin akuntansi di Indonesia, eh, waktu masih S1, itu kebanyakan harus praktek. Praktek gimana kita laporan keuangan, gimana kita nyari meriksa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di bursa efek atau gimana. Jadi kayak di sini itu setelah pandemi itu jadi kesusahan karena kurangnya dari praktek. Jadi selama pandemi ini yang kita dapat cuman teori gitu. Itu sih. Jadi silabusnya tuh tercapai, tapi balik lagi kita harus self learning lagi gitu loh. Karena kita terima teori, ya kita berusaha cari lagi buat gimana sih prakteknya di dunia di laporan keuangannya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Ini balik lagi sekarang kita balik ke bidang akuntansi nih Pak. Untuk Pak Ari Asandi sendiri ini kita mengundang Bapak nih karena expert di bidang akuntansi. Tolong bisa jelaskan sendiri Pak, akuntansi secara umum gitu. Ya, akuntansi secara umum ya. Iya. Gambaran akuntansi itu sebenarnya kan produk akhirnya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kan yang nantinya menggambarkan kinerja perusahaan, gitu ya. Kinerja itu bisa diukur dari perolehan laba yang didapat atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Itu kalau perusahaan-perusahaan manufaktur, jasa gitu kan. Atau untuk perusahaan-perusahaan perbankan misalkan, kinerja itu bisa diukur dari jumlah kredit macetnya, misalkan kan seperti itu. Nah, akuntansi yang menjadi sebuah produk atau alat bagi perusahaan yang nantinya bisa memberikan gambaran kinerja perusahaan tersebut. Itu kalau menurut saya gambaran akuntansi secara umum ya, intinya akuntansi itu adalah alat yang bisa dijadikan propaganda mungkin ya, kalau saya nyebutnya propaganda kepada para stakeholder, shareholder, dan segala pemangku kepentingan ya untuk meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Kalau menurut saya akuntansi secara umum. Itu Mas Jul. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ari. Jadi ketika jadi bidang akuntansi ini sangat penting ya Pak Ari untuk salah satu perusahaan atau dalam mengasesor benar bagaimana laba dan bagaimana keuangan dari sebuah perusahaan tersebut gitu.
kita bisa komparasi dari Mas Iqbal sendiri, bisa jelaskan apa sih bedanya Mas Iqbal ketika studi di akuntansi di Indonesia dengan Mas Iqbal sekarang studi di luar negeri gitu, salah satunya Poland dan Portugal. Kalau saya bilang komparasi ya, kalau bisa dibilangin komparasi banyak banget sih sebenarnya. To be honest-nya sih itu. Jadi waktu saya studi akuntansi di Indonesia, waktu itu saya masih ingat tuh, waktu di Indonesia sistem akuntansi di Indonesia itu baru mau mengadopsi sistem IFRS. Jadi waktu itu Indonesia masih pakai GAAP, waktu itu masih ingat saya masih pakai GAAP, IAS, PSAK kalau nggak salah ya. PSAK, IAI baru mau mengaplikasikan IFRS. Jadi salah satu momen benefitnya waktu saya belajar akuntansi di luar negeri, saya benar-benar mendalami IFRS karena most country in Europe itu make sistem IFRS gitu. Apalagi Polandia sendiri dia pakai IFRS. Dan ketika saya mengkomparasi sama di Indonesia, ternyata di sistem akuntansi di Indonesia di setiap negara kan beda-beda ya, tergantung dari naik turunnya perekonomian di suatu negara, tergantung dari tingkat perekonomiannya mereka, dia yang mana lebih menguntungkan gitu. Yang kedua tergantung dari sistem politik di negaranya dia, kayak di Inggris umpamanya di Inggris dia pakai common law gitu kan. Di Amerika dia pakai GAAP, atau di Europe dia pakai IFRS. Jadi salah satu poin positifnya buat belajar akuntansi di luar negeri benar-benar lebih mendalami sih. Apalagi pada pas momen saya itu juga lebih penting karena di Indonesia baru mengadopsi IFRS. Ketika saya pindah ke Europe, saya benar-benar mendalami banget nih IFRS gitu loh. Di Poland sendiri kan mengadopsi IFRS, walaupun dia punya sistem akuntansi sendiri, saya lupa namanya. Itu kan jadi itu sih, jadi lebih mendalami sistemnya sih. Gitu. Ada perbedaan signifikan nggak Mas Iqbal antara beberapa sistem tersebut? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan sih. GAAP sama IFRS itu basically sama, cuman bedanya ketika keuangannya yang beda gitu. Jadi waktu di Indonesia saya masih pelajarin GAAP itu dia contohnya nih ya, di laporan keuangan itu aset di GAAP itu nggak dijabarkan. Kalau di IFRS itu lebih dijabarkan gitu, kayak non current dan current aset gitu. Jadi lebih itu sih, lebih bedanya sih perubahan laporan keuangan yang dulu saya pelajarin itu ketika saya sampai di Eropa harus saya rubah lagi, harus terbiasa dengan peraturan yang baru gitu. Itu sih komparasinya sih itu. Atau misalnya contohnya gini, contohnya tuh ketika belajar di Eropa saya lebih paham masalah-masalah kompleks secara akuntansi. Contohnya gini, revaluation aset gitu. Dari banyak, contohnya kayak di Jerman. Di Jerman ini banyak pengusaha yang memindahkan asetnya di Jerman ke Poland. Kenapa? Karena di Poland ini mata uangnya masih memakai currency yang zloty, lebih rendah daripada mata uang euro. Jadi untuk pengusaha di Jerman, buat mereka ini lebih menguntungkan kalau misalnya mereka pindah di Poland gitu loh. Sebelum mereka dikalahin sama orang Prancis atau orang Belanda, mereka lebih ngambil langkah lebih dulu untuk memindahkan asetnya mereka di Poland. Nah, jadi ketika memakai sistem IFRS, di IFRS itu kan dia mengenal yang namanya revaluation ini gitu loh. Nah, ini yang harus lebih mendalaminya sih di situ. Ketika waktu saya belajar di Indonesia, GAAP itu nggak mengenal revaluation. Maksudnya GAAP itu mengenal revaluation, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ketika saya sampai di Eropa, ternyata revaluation yang dipakai itu berbeda. Itu sih. Jadi saya harus lebih terbiasa dengan sistem yang baru. Gitu. Tapi untungnya Indonesia sekarang udah mulai mengadopsi IFRS ya. Kalau nggak salah dari tahun 2011,